Teman audiensi kita dua arah, saling gagasan, solusi ataupun apa. Itu mereka berkengking. Ketika mengobrol-ngobrol meja, ini mana negara Pak? Mana negara? Kami berhak sebagai rakyat menuntut siapapun yang bisa barang negara. Ya. Paham Pak? Mangga silakan. Punten. Tentang politikanya dan barusan pribadi ya. Jadi ada yang proses dengan segala macam baik, selamat sore rekan-rekan sekalian ya. Barusan sudah kita lihat bersama bahwasannya ada audien ya. Audien dari masyarakat kami yang tidak puas dengan kebijakan dari pemerintahan. Tentunya ini pelajaran berharga buat kami semua di dalam menentukan suatu keputusan, kewenangan dan kebijakan. Ini harus dipelihara kembali dalam artian kata agar hasil keputusan musyawarah mufakat itu nyampe betul-betul ke masyarakatnya. Ini mudah-mudahan kita bisa tertibkan kembali dari mulai tingkat RT, RW, Kadus dan sampai ke tingkat pemerintahnya. Tentunya diperlukan kerjasama antara masyarakat kami yang memang betul-betul peduli terhadap kepemerintahan kami dengan harapan mudah-mudahan Desa Batu Lawang lebih maju kembali. Dari sosial sendiri katanya Bapak ini kurang dekat dengan masyarakat Pak? Pernah saya sampaikan tadi saya sampaikan juga bahwasannya dulu kita ingin bertemu 3 bulan sekali, ternyata tidak bisa terkabulkan karena memang kegiatan kemarin itu 2 tahun ini kita dikenakan COVID sehingga kita tidak bisa bertemu dengan masyarakat. Di tahun ketiga kami sudah meminta jadwal kepada kasih ke pemerintahan, tetapi dasar pertimbangan kasih pemerintahan karena agendanya tidak bisa nyampe ke 27 RT, dikhawatirkan ada RT yang tidak bisa kita datangin, kita rubah cara seperti itu. Tetapi situasi kondisi di lapangan juga tidak memungkinkan saat itu saya untuk berkeliling, termasuk kematian, kemudian pengajian. Ya karena memang ya kami tidak bisa sama dengan desa lain. Jadi ada banyak agenda yang harus saya hadiri yang tidak bisa dihadirkan oleh para kewilayahan. Sehingga pada saat kegiatan kita mendelegasikan atau menugaskan kepada Pak Kadus, BPD, dan ternyata memang tidak begitu diterima. Masalah kami ingin kehadiran kami. Insya Allah ke depan kita mengagendakan dan kita berkomunikasi dengan pihak kecamatan dan kota. Sehingga ketika ada acara kota, ya kita memohon kebijakan dari pemerintah kota atau kecamatan agar bisa diwakilkan ke sana dan saya bisa di sini. Pak, tadi salah satu pemicu kekesalan warga juga katanya ada status Bapak yang dianggap menyinggung. Bagaimana itu? Itu ya tadi saya sampaikan sebagai manusia biasa, hal yang wajar ketika saya berkeluh kesah saat larut malam saya berpikir ketika saya kesulitan kepada siapa saya mengadu. Saya teringat sesaat bahwa di situ ada Batu Lawang. Dengan komentar saya, harapan saya Forum Batu Lawang atau kelompok tersebut bisa membantu kesulitan saya. Hanya saja mungkin caranya yang salah. Seperti keinginan beliau, kami datang merapas berkeluh kesah kepada mereka sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Hanya seperti itu. Pak Kubu, satu lagi Pak terkait dengan keterbukaan soal pekerjaan-pekerjaan yang ada di desa tadi juga dianggap Pak Kubu ini kurang terbuka terkait hal itu Pak. Bagaimana? Terkait pekerjaannya, kalau saya buka peraturan bahwa penentuan kebijakan siapa yang mengerjakan ABCD itu kalau saya baca jadwalnya pihak TPK. Kita menyadari bahwa TPK di kita ini 1 tahun sekali itu ganti sehingga kemampuan sumber daya manusia yang ada ini dengan segala keterbatasan mereka mensosialisasikannya tata caranya mungkin ini kurang tertib. Ke depan mudah-mudahan para TPK yang ada di desa kami karena tiap tahun berubah kita akan berikan pembekalan sehingga tidak putus komunikasi sehingga merasa terakui keberadaannya diundangnya misalnya seperti itu. Tapi tidak akan mundur Pak atas kejadian ini Bapak dari kepala desa? Saya rasa ini adalah motivasi ya. Kalau masalah mundur tidaknya kita sesuaikan dengan aturan yang ada saja. Ini motivasi buat pemerintah desa untuk lebih maju lagi karena peduli mereka, karena peduli pemerintah.
Itu mungkin sih. Kami menyampaikan aspirasi dengan audiensi dengan BPD beserta kepala desa, yang mana akhir-akhir ini memang terdengar oleh kami sebagai masyarakat bahwa banyak isu-isu yang negatif di masyarakat, bahwa kepala desa Batu Lawang dianggap otoriter atau arogan gitu ya. Nah, itu kami kepedulian terhadap desa Batu Lawang karena tergugah memang waktu tahun yang lalu bahwa setelah adanya pertandingan sepak bola pada waktu itu, karena ada biasalah keributan ya, diberhentikan oleh kepala desa. Cuman bukan masalah keributannya yang kami soroti. Setelah keributan, Pak Kepala Desa menulis di status PA-nya, kalau begitu bikin ring tinju katanya, dan siapa yang mengalahkan saya akan dihadiahi 5 juta. Nah, itu yang pertama dikatakan oleh kami membuat kegaduhan di masyarakat. Jadi merasa menantang gitu ya? Betul, dianggap menjadi kegaduhan dan meresahkan masyarakat. Dan beberapa kali ucapan kepala desa mengundurkan diri. Akhirnya memang kami nanya, ya, kenapa? Pertama kami kirim surat, ya. Cuman poin kedua yaitu masalah pengunduran diri tidak dijawab. Makanya pengen penjelasan langsung dari kepala desa bahwa memang alasannya seperti apa. Ulah secara kepaksa itu menjalankan pemerintahan ini, kalau memang mau dilanjut sampai masa berakhir jabatan, ya monggo kami dukung. Katanya kurang kedekatan juga dengan masyarakat. Ya, masalah karena begini, kultur masyarakat di Batu Lawang, bahwa sejak dulu, yang saya lahir 52 tahun yang lalu di Batu Lawang, ya sangat bersosialisasi dengan masyarakat, gotong royong sangat kuat di Batu Lawang itu. Nah, setelah adanya kepala desa yang Pak Yosef ini, ya merasa janggal gitu, bahwa kedekatan dengan masyarakat, sosialisasi dengan masyarakat, ada yang meninggal, ada yang musibah, kurang jarang hadir gitu, dengan alasan tugas luar. Katanya 70% di luar, 30% di dalam. Ya itu betul tidaknya melaksanakan tugas, kami kan tanda tanya akhirnya. Nah, terus lagi masalah isu-isu, nah, itu tidak etis lah sebetulnya. Pak, kemudian apa yang dituntut oleh masyarakat ini? Nah gini, yang dituntut oleh masyarakat, poin 1 waktu itu sosial kemasyarakatan, oke sudah terjawab, cuman realisasinya mungkin yang belum. Dan poin kedua masalah pengunduran diri, seandainya sudah tidak sanggup ya monggo legowo saja. Tapi kalau masih siap ya kami dukung seperti itu. Nah, terus ingin klarifikasi masalah pembangunan di Puncak Pagar Batu atau wahana wisata ya, tempat wisata di sana yang menyerap anggaran begitu besar, apa tidak dipikirkan matang-matang tadi bahwa penyerapan anggaran di sana akan kembali berapa tahun dan betul-betul bakal mengangkat PAD Desa Batu Lawang atau tidak. Bahkan ada kecemburuan sosial dari ketua RT yang tadinya ada dana stimulan 10 juta per RT walaupun dengan berbentuk barang bukan uang cash ya. Nah itu katanya ditiadakan untuk tahun ini karena anggaran tersebut untuk ke wahana tempat wisata Puncak Pagar Batu tersebut. Ada tuntut. Nah, seandainya merasa terpaksa, merasa capek, merasa lelah, ya monggo. Tapi kalau mau ingin berlanjut sampai masa jabatan habis 2025 kalau tidak salah, ya kami dulu dengan transparan, ya kan ini gitu. Penilaian masyarakat bahwa kepala desa sekarang kurang transparan masalah anggaran. Karena setahu kami, sepaham kami, kalau anggaran di Pampang itu memakai baliho. Kalau namanya baliho kan besar. Oh, artinya kepala desa ini juga kurang transparan, Pak. Di setiap sudut di depan desa. Ini kan cuma banner. Dan di setiap sudut atau dusun kami tidak lihat gitu. Seperti itu. Jadi tidak transparan berarti ya? Kurang transparan seperti itu. Terima kasih. Pak, nama lengkap, Pak? Nama saya Yadi Nur Hadi. Salah satunya terkait sosial kepala desa, inginnya kepala desa itu datang yang ada musibah atau hajatan atau meninggal dunia atau yang lainnya. Alhamdulillah barusan setelah kita kami menerima audien dari masyarakat, alhamdulillah Pak siap
untuk bersama dengan masyarakat. Yang selanjutnya terkait isu-isu pengunduran diri, Pak. Pengunduran diri itu isunya itu adalah kan udah berulang kali, tapi BPD, inspeksi BPD termasuk kepala desa belum pernah menyodorkan surat pernyataan atau secara tulis atau lisan. Dalam intinya dia cuma mengatakan terkait bantuan BLT pada tahun yang lalu waktu Covid itu adalah inginnya masyarakat itu jangan dipilah-pilah, Pak, termasuk RT RW yang kategori miskin itu inginnya dia mendapatkan BLT, sehingga dia mengatakan melontarkan kalau nggak disetujui saya akan mengundurkan diri. Tapi pada akhirnya sesuai dengan regulasi kita tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan dari atasnya, seperti itu, Pak. Dan untuk selanjutnya yang terkait barusan nanti ke depannya kita selalu koordinasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi pada intinya untuk hari ini kami terima kasih banget atas nama pemerintahan, BPD maupun